Halo, nama aku Lulu Hasna Lutfiani dari kelas 1 ABA Program Studi D4 Administrasi Bisnis. Hari ini aku bakal menjelaskan tentang bisnis konveksi, tapi sebelumnya aku mau jelasin dulu apa sih pengertian bisnis itu sendiri. Bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan atau pertukaran barang dan jasa yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan dan laba. Bisnis dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, badan usaha atau kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, ada sektor pasar tertentu, misalnya pasar modal. Yang ketiga, ada seluruh aktivitas komunitas, produsen barang dan jasa. Selanjutnya, aku bakal ngejelasin tentang bisnis konveksi. Konveksi adalah industri kecil berskala rumah tangga yang merupakan tempat pembuatan pakaian jadi seperti kaos, kemeja, celana, jaket, seragam, dan lain-lain. Nah, keberadaan konveksi saat ini sangat menunjang untuk produksi kemajuan industri pakaian di Indonesia. Karena selain mengerjakan pembuatan pakaian dari pemesan untuk pasar lokal, konveksi juga bisa menerima mengerjakan maklun, yaitu proses mengerjakan jahit sebuah pabrik garment dalam pembuatan pakaian jadi skala besar untuk pasar lokal maupun pasar ekspor. Secara luas, konveksi itu termasuk ke dalam kategori industri tekstil atau produk tekstil yang biasa disingkat dengan industri TPT Indonesia. Nah, industri ini tuh terdiri dari berbagai jenis industri yang membentuk sebuah struktur dari hulu ke hilir. Rangkaiannya mencakup industri serat dan benang atau fiber, pemintalan, penenunan, dan perajutan, persetakan atau pengecapan, serta industri pakaian jadi atau garment. Industri pemintalan dan penenunan sudah ada semenjak zaman Belanda di Indonesia. Dalam industri konveksi, rangkaian kegiatan tersebut biasa disebut dengan cut, make, and trim. Nah, yang pertama itu ada cutting. Cutting yakni membuat pola, market, cutting, and numbering. Nah, yang kedua itu ada making. Nah, di making ini yakni menjahit dari awal sampai menjadi bahan siap pakai. Nah, yang ketiga ada trimming. Trimming adalah washing, buang benang, setrika, labeling, dan packing. Mungkin sebagian dari kalian masih ada yang bingung, apa sih perbedaan dari penjahit rumahan, konveksi, dan garment. Nah, di sini aku mau jelasin sedikit perbedaannya. Yang pertama, penjahit rumahan. Biasanya penjahit rumahan itu cuma bisa mengerjakan pesanan sekitar 1-5 pieces aja. Nah, sedangkan konveksi bisa mengerjakan atau memproduksi sekitar 12-10.000 pieces. Karena konveksi itu didukung dengan menggunakan pekerja yang lebih banyak dan alat yang digunakan juga lebih lengkap. Nah, untuk garment sendiri, biasanya garment itu bisa melakukan produksi lebih dari 10.000 pieces pesanan. Hal tersebut karena garment sudah memiliki alat yang lebih lengkap dan juga lebih modern. Serta bahkan karyawan yang dimiliki oleh garment tuh jauh lebih banyak dan lebih profesional. Nah, selanjutnya aku bakal ngasih kalian video mengenai tips memulai usaha bisnis konveksi. Dari hari ke hari, permintaan pasar akan ketersediaan pakaian semakin tinggi dan dinamis, seiring dengan banyaknya jenis pakaian yang bermunculan. Kenyataan ini tentunya memicu peluang yang besar pada bisnis konveksi dan membuatnya menjadi salah satu bisnis yang diminati oleh pengusaha. Jika Anda termasuk salah satu calon pengusaha yang tertarik dengan bisnis konveksi dan ingin memulainya dari rumah dengan modal yang sedikit terbatas, maka Anda bisa memperhatikan beberapa hal penting yang akan dipaparkan berikut ini, agar bisnis konveksi yang Anda inginkan bisa berjalan lancar dan terhindar dari kegagalan. Tips pertama memulai usaha konveksi skala rumahan ialah mengoptimalkan rumah sebagai pabrik. Karena Anda telah memutuskan untuk membuka usaha konveksi secara rumahan, maka dengan sendirinya rumah yang Anda tempati otomatis menjadi sebuah pabrik konveksi. Pilihlah sebuah ruangan kosong dalam rumah yang dijadikan sebagai tempat pabrik konveksi. Langkah ini dilakukan untuk menghemat biaya sewa tempat yang mahal harganya, terutama di kota.
Dengan memanfaatkan tanah atau ruangan yang tidak terpakai di rumah, maka Anda sudah menghemat sebagian pengeluaran sewa tempat sekaligus dapat beraktivitas tanpa harus merasa jauh dari keluarga. Tips berikutnya adalah siapkan modal dan investasi dalam bentuk aset. Modal akan menjadi hal pokok yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis apapun, termasuk bisnis konveksi. Persiapkan modal dengan matang. Tentukan berapa modal awal yang Anda butuhkan untuk memulai sebuah usaha. Seperti halnya usaha konveksi, modal yang dipakai adalah untuk membeli alat dan bahan baku. Persiapkan juga dana untuk membeli aset seperti mesin jahit, mesin obras, mesin potong, meja potong, dan peralatan lain yang memang diperlukan dalam proses produksi. Berikut ini perhitungan modal dalam bentuk aset yang diperlukan untuk membuka usaha konveksi skala rumahan menurut hinyong.com. 1. Mesin obras seharga 6 juta rupiah. 2. Mesin jahit seharga 2 juta rupiah. 3. Mesin rantai seharga 5 juta rupiah. 4. Mesin overdeck seharga 15 juta rupiah. 5. Mesin steam harga 1 juta rupiah. 6. Mesin potong senilai 1 juta rupiah. 7. Meja potong seharga 500 ribu rupiah. 8. Biaya peralatan listrik seharga 500 ribu rupiah. Maka estimasi total modal usaha yang dibutuhkan dalam bentuk investasi aset adalah senilai 32 juta rupiah. Jika Anda memiliki modal terbatas, sebelum menerima pesanan atau memulai proses produksi, sebaiknya Anda menghitung terlebih dahulu modal awal tersebut untuk menentukan besarnya harga setiap pesanan. Setelah mengetahuinya, baru Anda mempersiapkan kain dan benang sesuai dengan kebutuhan pesanan. Atau Anda pun bisa menggunakan sistem pre-order atau PO yang biasa digunakan dalam bisnis fashion. Sederhananya, dengan sistem PO ini, konsumen Anda diharuskan melakukan pembayaran di awal atas produk yang belum diproduksi. Dengan sistem ini memang akan sangat membantu bagi usaha konveksi yang memiliki modal sedikit. Namun, sistem ini juga sangat bergantung pada asas saling percaya. Untuk sistem PO ini, Anda bisa menentukan apakah konsumen harus membayar penuh pesanannya di awal atau hanya perlu membayar sebagian saja. Semisal 25%, 50% atau 75% dari total keseluruhan pesanan dan harus dilunasi ketika pesanan telah selesai diproduksi. Tips berikutnya ialah menentukan jenis produk. Persiapan awal dalam bisnis konveksi adalah menentukan jenis produk yang Anda buat. Penentuan jenis produk ini berarti Anda akan menyasar target pasar yang mana atau segmen pasar mana yang akan Anda ambil. Apakah Anda akan memproduksi pakaian untuk pria dan wanita, anak-anak, orang dewasa, kemeja, atau kaos. Selain itu, Anda juga bisa memproduksi merchandise lainnya seperti topi, kaos kaki, tas ransel, tas pinggang, dan lain-lain. Semua itu harus Anda tentukan di awal agar Anda bisa menyaring pesanan yang datang. Kalaupun Anda siap menerima semua jenis pakaian, maka Anda dan karyawan juga harus siap mengerjakannya. Sehingga Anda perlu mencari karyawan yang mampu membuat semua jenis pakaian dengan baik. Tips berikutnya dalam membuka usaha konveksi kecil-kecilan atau skala rumah ialah menawarkan kreativitas dan kualitas. Sekarang ini para konsumen lebih selektif dalam memilih produk yang akan mereka beli. Tawarkanlah sesuatu yang berkualitas, bermerek, dan unik. Pada dasarnya, masyarakat akan menyukai produk murah dan tidak pasaran. Jika Anda mampu menawarkan produk yang lebih kreatif dan tentunya memadai standar pasar, usaha konveksi Anda akan tetap berhasil. Tambahkan juga fitur menarik pada usaha konveksi Anda seperti jasa bordir dan sablon. Masyarakat umumnya akan lebih tertarik pada produk yang memiliki nilai lebih. Tingkat kesulitan dari pembordiran dan penyablonan sendiri tidaklah terlalu sulit, hanya memerlukan alat tambahan untuk melakukannya. Mengingat permintaan pasar yang relatif tinggi untuk kedua fitur ini, tidak ada salahnya Anda menambahkannya ke dalam usaha Anda. Selain itu, tawarkan jasa pembuatan kaos satuan dengan desain custom yang biasanya disukai oleh anak muda, sehingga mereka akan merasa spesial dengan desain kaos buatan mereka sendiri. Anda juga harus menjaga kualitas bahan kaos yang Anda jual. Banyak pengusaha konveksi yang menggunakan jenis katun combat karena memang bahannya halus dan menyerap keringat. Tawarkanlah beberapa jenis kain cotton combat mulai dari 20S, 24S, 30S, hingga 40S, sehingga banyak pilihan bagi konsumen Anda. Selain itu, jajal juga jenis kain lain seperti katun bambu yang terbuat dari serat bambu dengan kelebihan antibakteri, anti listrik statis, dan juga ramah lingkungan.
Dengan menggunakan bahan berkualitas tinggi dan terjaga, tentu akan membuat kaos atau pakaian yang Anda buat layak dibayar dengan harga tinggi. Namun, itu bukanlah masalah bagi konsumen yang puas terhadap kualitas produk yang baik dan layanan yang mereka terima. Tips berikutnya adalah melakukan promosi. Manfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter sebagai media promosi bagi usaha konveksi Anda. Optimalkan juga eksistensi marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Lebih lanjut, Anda pun bisa membuat website sendiri untuk usaha konveksi Anda sehingga akan lebih meyakinkan konsumen bahwa usaha Anda adalah usaha yang profesional. Tips terakhir ialah membuat kerjasama. Terkadang beberapa pabrik besar membutuhkan jasa dari usaha konveksi untuk membantu pengerjaan proyek mereka. Usaha apapun tidak akan selalu berjalan mulus. Akan ada kalanya permintaan akan menurun bahkan terjadi dalam waktu lumayan lama. Saat inilah Anda harus lebih peka dan mencari rekan kerjasama yang jujur dan bertanggung jawab. Biasanya, rumah produksi yang memiliki skala lebih luas membutuhkan jasa menjahit dan memotong. Selain itu, kerjasama bisa dalam bentuk material penyedia bahan untuk bisnis konveksi Anda maupun pengguna dari produk konveksi tersebut. Jika Anda mendapatkan rekan kerja dalam penyediaan bahan, berarti Anda akan mendapatkan harga khusus maupun kondisi yang memudahkan untuk memperoleh bahan tersebut. Dan jika Anda mendapatkan partner yang menggunakan atau membutuhkan produk konveksi Anda, maka secara otomatis hasil produksi usaha konveksi tersebut akan tersalurkan dan terhindar dari risiko kerugian. Sistem kerjasama ini pun bisa Anda terapkan jika Anda ingin memulai usaha konveksi namun tidak mempunyai keahlian menjahit, tidak mempunyai modal yang cukup untuk membeli alat untuk produksi, bahkan tidak mempunyai tempat untuk memproduksi. Contoh kerjasama yang diterapkan oleh Teespring di Amerika atau blastblus.com di Indonesia, yang menyediakan platform untuk membuat kaos dan merchandise lainnya, yang kemudian Anda hanya perlu upload desain yang telah Anda buat sendiri, dan mereka yang akan mengerjakannya. Berikut ini analisis perhitungan usaha konveksi skala rumahan yang dihimpun dari www.investasiuntung.com. Jika dalam satu hari usaha konveksi Anda bisa menghasilkan omset penjualan sebesar 1 juta rupiah, maka dalam satu bulan Anda bisa menghasilkan 30 juta rupiah. Keuntungan bisnis konveksi kira-kira sebesar 30%. Itu artinya 30 juta rupiah dikali 30% sama dengan 9 juta rupiah. Maka keuntungan bersih yang Anda dapatkan sebesar 9 juta rupiah dikurangi biaya operasional 6,5 juta rupiah sama dengan 2.500.000 rupiah. Sebagai contoh bagaimana bisnis konveksi rumahan ini bisa Anda jadikan sebagai ide usaha, menurut www.bisnisukm.com. Nah, itu tadi ada beberapa tips yang bisa digunain buat kalian yang mau memulai bisnis konveksi. Nah, sekarang aku punya teman yang dia tuh punya bisnis konveksi gitu bareng sama keluarganya. Nah, kemarin aku sempat mewawancarai dia mengenai bisnis konveksinya. Halo, perkenalkan nama saya Gunesha Rizky Purnama. Saya berumur 18 tahun. Saat ini saya tinggal di Gunung Batu. Dan saya sebagai co-owner dari CV Rizky Jaya. Di sini aku sebagai produsen konveksi, di mana aku ngasilin barang berupa baju, celana, seragam, dan lain-lain yang berkaitan dengan konveksi. Aku cuman bermodalkan ilmu ekonomi dari sekolah, cuman selebihnya aku otodidak dan dibantu oleh keluarga, terutama ayahku sendiri. Sejak saya duduk di bangku 2 SMA kurang lebih 3 tahun yang lalu. Di sini aku dibantu sama ayah dan ibu saya, dan beberapa teman saya mensupport saya. Alhamdulillah, aku udah punya 2 cabang ya. Di cabang pertama, aku udah punya 5 penjahit, dan di cabang kedua aku udah punya 7 penjahit. Untuk akomodasi di rumah, aku mempunyai 3 orang.
Saat ini aku udah aktif di Instagram, Facebook, dan website. Dan untuk lainnya, aku tetap follow up klien-klien aku agar tetap bisa bekerja sama dengan aku. Yang pastinya ada ya, cara aku ngatasinnya, aku terus promosi di sosial media aku, terus aku eh, pakai Facebook Ads, Google Ads untuk menaikkan promosi aku, dan yang pastinya aku tetap berdoa dan berikhtiar. Amin. Masalah yang aku alamin cukup beragam ya, mulai dari cash flow yang belum teratur, barang yang di reject oleh klien, dan lebih seringnya sih barang yang dikomplain oleh klien karena barang tersebut belum memenuhi sesuai apa yang diinginkan oleh klien. Yang pastinya berpengaruh ya, karena kurang lebih 70% dari klien aku, mereka semua dari sosial media yang aku promosikan. Menurut aku keduanya juga masih efektif ya. Dari marketing online, aku menggunakan Instagram, Facebook, dan website. Untuk tradisional juga aku masih gunakan, dimana aku masih door to door ke toko-toko langganan. Iya, aku pakai iklan buat nambahin promosi aku. Pasti ada ya, aku pengen nambah cabang lagi biar bisnis aku makin besar. Aku pengen menjadi salah satu eksportir konveksi aku ke negara-negara tetangga ya. Karena yang aku lihat di bisnis sebelah, mereka udah mengeksportir produk mereka dan mereka berhasil, dan aku ingin melebihi seperti mereka. Nah, itu tadi hasil wawancara aku sama teman aku kemarin yang memiliki bisnis konveksi. Mungkin segitu aja video yang bisa aku buat. Mohon maaf bila masih ada banyak kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ya. Dadah.